dengan mau jadi pemilih saja. Bila perlu jadi peran utama. Bagaimana terjun langsung ke dunia politik, anak muda itu jadi harus melek tentang politik gitu. Ya biar tahulah bagaimana tentang bangsa ini, apakah sekarang baik-baik apa enggak gitu kan. Mereka pun harus tahu kondisi negara ini bagaimana gitu. Jadi makanya anak-anak muda dikasih apa ya, ruang tadi. Jadi apa keinginan aspirasi anak muda bisa diwakilin nanti anak untuk caleg gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji di banyak channel hari ini teman-teman. Jadi hari ini saya ekonomi politik Islam, mewakili ekonomi politik Islam. Kemudian, wah nih dapat ini. Kemudian juga ini sama Jabar News TV dan Mulhandi TV. Wah ini hari ini teman-teman di rumah Bang Kaban di Bogor, Pak MS Kaban tepatnya Dewan Syuro dari Partai Umat ya. Bangka, ini kita lagi ada teman-teman dari Bandung dan dari Jawa Barat, dari Jabar News TV ya. Nah, ini teman-teman kreatif yang mencoba masuk juga ke dalam tren terkini yaitu sosial media, yaitu bagaimana membuat konten di YouTube. Nah, Jabar News TV, teman-teman jangan lupa like, subscribe si Jabar News TV dan Mulhandi TV. Nah, sekarang saya bersama dengan Akang Sofwan Sofwan ini HMI dari HMI Kota Bogor. HMI Kota Bogor. Nah, nanti kita akan ngomong soal ulang tahun HMI. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik Islam di Indonesia didominasi atau tidak lepas dari pengaruh dari teman-teman HMI dan alumni HMI. Bang Kaban sendiri adalah seorang senior alumni HMI, tokoh di HMI. Sekarang bersama ini wakil sekjen, wakil DPP, wakil ketua Garda Umat. Garda Umat adalah otonom Badan BO ya, Badan dari Partai Umat. Dari ya. Partai Umat Iya, yang khusus mengurusi laskarnya ya. Bukan, lebih anak-anak mudanya. Anak mudanya. Iya, generasi bukan hanya laskar ya. Bukan, ya. Wah, dengan Akang Rahenda Arizona. Rahenda. Ini susah nama kamu tuh. Iya. Panggilnya apa yang gampang gitu? Kang Hendra aja lah. Kang Hendra. Kang Hendra dan Kang Sofwan. Sofwan. Jadi teman-teman, kita akan bahas soal politik soal pemilu 2024 itu pemilihnya akan didominasi oleh pemilih muda, kaum muda usia 17 sampai 35 tahun. Kata siapa? Kata CSIS dalam risetnya di akhir 2022 lalu. Dan hasil riset itu sampai sekarang masih dipakai, masih menjadi perhatian dari semua partai politik maupun caleg-caleg ya, pasti mereka harus berpikir ke sana. Makanya kita hari ini pas banget ya, teman-teman kita di rumah Bang Kaban ini adalah kaum-kaum muda yang memang aktif di politik, yaitu Akang ini di HMI dan Akang ini di Garda Umat. Mungkin kita akan review sedikit soal hasil riset dari CSIS tersebut. Sorry. Oke ya. Jadi hasil riset di CSIS, Departemen Politik dan Perubahan CSIS 2022, hasilnya intinya seperti ini. Demografi pemilih Indonesia menjelang pemilu 2024 nanti akan mengalami perubahan. Proporsi pemilih muda dalam kurung berusia 17 sampai 39 tahun diprediksi mendekati 60%. Survei ini mendefinisikan pemilih muda yaitu mereka yang berusia 17 sampai 39 tahun yang terdiri dari kelompok pemilih generasi Z dan generasi millennials. Definisi tersebut merujuk kategori pemilih generasi Z. Jadi kalau generasi Z itu 17 sampai 23 tahun. Milenial 24 sampai 39 tahun yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik. Perubahan lain yang akan mempengaruhi peta politik dalam pemilu 2024 nanti adalah meningkatnya akses pemilih muda terhadap media sosial dan tingginya perhatian mereka pada isu-isu kesehatan, ketenaga kerjaan, lingkungan, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi itu intinya, jadi pada 2024 nanti pemilih muda itu akan mengomposisi 60% ya teman-teman ya, 17 sampai 39 tahun. Nah, menariknya adalah justru jujur aja ya, politisi kita saat ini atau partai politik kita saat ini didominasi atau dikendalikan mostly adalah oleh politikus yang udah elders, yang udah di atas 50 tahun, bahkan ada yang di atas 60 tahun ya. Sulit dipungkiri, misalnya Partai Kuning, Partai Golkar,
Pak Erlangga itu di atas 50-an, atau Nasdem Pak Surya Paloh itu di atas 60-an. Ya. Itu kan sangat berpengaruh nih di Indonesia. Nih tokoh-tokoh seperti Erlangga, Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Partai PDIP itu di atas 70-an kalau nggak salah ya. Kemudian siapa lagi? Pak Prabowo, Gerindra itu juga 70-an juga kalau nggak salah, 70 tahunan gitu. Jadi kalau saya pribadi melihat politik di Indonesia, terutama kalau kita melihat partai politik sebagai elemen yang kuat mempengaruhi warna politik Indonesia, itu masih banyak bergantung kepada sosok-sosok di atas 50 tahunan. Padahal pemilu 2024 nanti pemilihnya 60% adalah kaum muda. Nah sekarang di mana suara kaum muda, di mana hak kaum muda untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Nah kita akan ngobrol, akan minta komentar dari teman-teman kaum muda. Ya misalnya dengan Kang Sofwan ya. Kang Sofwan melihat seharusnya kaum muda ini gimana nih supaya bisa lebih berdaya di kancah politik, tapi di lain pihak kaum muda juga sepertinya abai terhadap politik, tapi nggak termasuk Kang Sofwan dan HMI gitu ya. Emang nggak Kang Sofwan? Apalagi ada fenomena 2024 nanti 60% pemilih adalah kaum muda. Ya. Gini, pegang gini. Oh ya. Nah, terkait pemuda di kancah politik ya, Pak. Saya rasa dari sudut kemahasiswaan, pemuda ini kan posisinya adalah kemahasiswaan ini adalah posisinya di tengah-tengah. Baik itu dia bisa masuk interaktif terhadap elit politik ataupun langsung terjun pada masyarakat. Kita tahu problematika pemilu yang hari ini lahir, yaitu contohnya money politik ataupun hal-hal yang lainnya yang menghasilkan nanti ke depannya adalah ketertindasan, itu disebabkan ketidaktahuan. Maka corong pemuda dan mahasiswa harus melek untuk menjadi sosok pencerah bagi masyarakat ataupun elemen-elemen yang nantinya jadi sosok untuk memilih calon pemimpin ke depan. Jadi kita sadari sebelumnya persoalan yang lahir di masyarakat, problematika yang lahir di tengah pemilu itu karena ketidaktahuan. Maka sosok mahasiswa atau pemuda hari ini harus memberikan sebuah pencerahan, baik itu terkait pemimpin yang akan dipilih ke depannya. Mereka harus diedukasi lebih banyak pencerahan tentang pemimpin. Jadi kan salah satu yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat tuh, karena meskipun kita sudah sadari menjadi budaya money politik tuh, jadi kita harus tuntaskan PR itu. Jadi ini harus jadi peran mahasiswa dan pemuda. Kaum muda, ya. HMI sendiri rencananya gimana nih Kota Bogor terkait pemilu 2024 untuk memberdayakan HMI-nya sendiri misalnya? HMI sendiri kan HMI adalah organisasi yang konstitusinya adalah independen, dia punya independen etis dan organisatoris. Dia juga akan berperan aktif, baik itu kita sudah dorong teman-teman untuk ikut berproses di penyelenggara, dan kita juga dari struktur atas dan bawah sudah ada, yaitu kita sudah ada legalitas untuk menjadi pemantau pemilu. Jadi kita akan pantau pemilu ke depannya, dan untuk mengurangi hal-hal yang tadi, problematika yang tadi. Yaitu salah satunya money politik. Jadi itu ya. Nah, sekarang kalau soal pemimpin sendiri, sebenarnya ini mungkin tidak mewakili seluruh kaum muda dan tidak mewakili HMI. Betul. Tapi sebagai, saya pikir kita meminta komentar dari Kang Sofwan yang which is aktivis HMI Kota Bogor itu sah-sah saja. Pemimpin seperti apa yang kamu harapkan? Ya, jelas pemimpin yang mampu satu yaitu yaitu amanah, dan dia patonah, tablik, lalu terlebih dia melek terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Karena hari ini pasca pandemi, tingkat, jadi kalau berdasarkan Badan Statistik, yaitu dari 2019, 2020, 2021 kemarin selalu naik 1% angka kemiskinan. Jadi saya harapkan pemimpin kedepannya mampu untuk melek dan mampu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga jadi tidak meningkat lagi. Wah, itu Meningkat tapi kemiskinan. jawabannya masih normatif ya teman-teman ya. Itu masih sangat normatif. Kita langsung aja ya. Jadi pemimpin yang diharapkan itu yang muda apa yang tua? Ya, kita butuh juga pemimpin yang muda karena ya kalau ada yang muda kan lebih fresh. Satu, dia punya daya fisik yang untuk mampu bisa mobile ke masyarakat langsung. Jadi kalau yang tua dia agak terbatas mungkin. Oke, langsung aja nyebut nama ya. Kalau yang muda-muda nih contohnya ya, yang dari berbagai survei itu pasti di mana-mana di polling dan survei itu selalu muncul beberapa nama ini. Satu, Erick Thohir yang muda ya. Terus kedua Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan itu masih below 60, dia 50 something gitu ya. Jadi masih muda sebenarnya. Kemudian Ganjar juga masih muda. Kalau Prabowo sering keluar namanya dia elder. Kemudian RK Jawa Barat nih teman-teman Jabar News TV pasti sering meliput RK nih. Ridwan Kamil juga seumuran sama Anies tuh. Gitu kan. Kamu prefer yang mana nih? Jangan-jangan kamu Aniser juga lagi. Persoalan ini mungkin agak sedikit berat. Oh, nggak apa-apa, bilang aja yang kamu suka, yang kamu harapkan. Kalau kita kan di HMI kan di kader selalu membawa pointer tujuan yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur. Artinya selalu membawa misi keumatan dan keindonesiaan. Saya mungkin kalau misalkan lihat ya alumni HMI yang lahir dari 1947 sampai sekarang selalu membawa misi keumatan dan keindonesiaan. Anies. Ya mungkin HMI. Nggak apa-apa, Anies aja. Udah ada teman-teman. Nggak harus Anies sebenarnya. Jadi saya percaya kalau alumni HMI selalu membawa misi keumatan dan keindonesiaan. Oke, cluenya alumni HMI. Jadi dari nama-nama yang populer itu ada nggak yang anak HMI? Nah, itu ya. Makasih ya Kang Sofwan. Ya, tapi kalau untuk persoalan pilpres ini nama agak sedikit berat mungkin. Waduh, berat. Tapi secara pengetahuan kami di kader HMI selalu ditanamkan misi untuk membawa misi keumatan dan keindonesiaan. Wah, itu penting ya, misi keumatan dan keindonesiaan. Tapi lagi-lagi itu normatif karena politik itu sebenarnya saya ngerti sih kalau anak-anak HMI yang rada-rada selalu normatif. Bahkan Pak Anies sendiri selalu normatif kan sebenarnya bicaranya. Ya, sekarang kita dengan Kang Hendra, aktivis dari Garda Umat. Iya. Wah, Kang Hendra. Pinjam. Siap. Ini ada. Enggak, mic-nya aneh. Nih, sorry teman-teman, mic-nya terbatas jadi dipindah-pindahin. Ya, jadi sebenarnya hari ini saya salah info ke sini. Ternyata Bang Kaban ke Jakarta dulu baru pulang sore, siang atau sore. Sedangkan saya udah datang dari pagi, jadi nggak sempat podcast sama Bang Kaban. Tapi insya Allah sore nanti saya kesini lagi bisa ketemu dengan Bang Kaban, our senior. Kang Hendra, kumaha ada Bang? Udah, sehat. Ya, jadi gitu Kang Hendra. Kang Hendra ini kan kaum muda ya, apalagi Garda Umat itu kan emang ngurusi anak-anak muda. Anak muda di Partai Umat. Iya. Kan sementara kamu tahu kondisinya sekarang seolah-olah nih my personal opinion ya bahwa kaum muda nih di pemilu 2024 dia hanya akan dikejar, dirayu suaranya untuk suaranya. Dia hanya akan dikumpulin suaranya karena by nature dia 60% mengomposisi 60% dari jumlah pemilih yang ada di 2024. Tapi partisipasi kaum muda juga saya melihat masih kecil. Kalau dari partai politik misalnya yang jelas-jelas menyatakan diri partai kaum muda, ya contohnya klaimnya adalah PSI misalnya. Tapi kita juga nggak tahu ya praktiknya seperti apa. Dan juga hampir semua partai sekarang pasti memiliki sayap kaum mudanya, contohnya Garda Umat nih. Nah sekarang supaya kita nggak kaum muda nih ya Kang nggak terus-menerus dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh parpol-parpol oleh politisi-politisi yang which is mereka sebenarnya udah nggak muda lagi di atas kalian umurnya, tapi belum tentu apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil berikutnya adalah berpihak pada kepentingan kaum muda. Betul. Gitu. Jadi emang kita harus berdaya nih sekarang. Nah makanya Garda Umat gimana nih? Atau dari your opinion gimana soal itu? Nah, kita langsung konkret. Kebetulan di Partai Umat di pemilu nanti 2024
diberi kesempatan anak-anak muda, diberi porsi tiap nanti caleg itu, tiap dapil itu 20% anak muda. Jadi kan selama ini KPU kan 30% perempuan wajib. Nah, di Partai Umat diwajibkan juga kita ada 20% usia dari 17 sampai 40 tahun ini harus ada caleg anak muda 20%. Jadi kita dikasih kontribusi, anak muda itu dikasih ruang, dikasih istilahnya ya ada ide gagasan dia untuk mengaplikasikan apa ya pergerakan mereka apa untuk di partai itu. Jadi mereka dikasih kesempatan. Nah, disitulah di Partai Umat ada. Gitu 20%. 20%. Jadi setiap caleg, iya, insya Allah lah gitu. Kota atau kabupaten? Kita lihat nanti, ya mungkin provinsi. Wih, langsung ke DPW dong? Ya karena DPP disuruh di situ jangan ngambil ke daerah. Nanti nggak ada yang DPP provinsi, apa DPP nggak ada yang ke. Oke. Gitu. Nah, sekarang ya kalau kita lihat yang menarik ya bahwa ternyata di Partai Umat ada kebijakan 20% bacaleknya harus dari 17 sampai 40 tahun. Nah, artinya kan menjaring kaum muda untuk lebih aktif dan lebih konkret di politik gitu ya. Benar. Gitu ya. Itu dari pengalaman kamu di Garda Umat dan di Partai Umat, susah nggak sekarang untuk menjaring bacalek yang seumur yang muda-muda itu? Sebenarnya lebih gampang saya lihat karena satu yaitu anak muda mendominasi 60% pemilih juga. Nah, kita jangan mau jadi pemilih saja. Bila perlu jadi peran utama. Bagaimana terjun langsung ke dunia politik, anak muda itu jadi harus melek tentang politik gitu. Ya biar tahulah bagaimana tentang bangsa ini, apakah sekarang baik-baik apa enggak gitu kan. Mereka pun harus tahu kondisi negara ini bagaimana gitu. Jadi makanya anak-anak muda dikasih apa ya ruang tadi. Jadi apa keinginan aspirasi anak muda bisa diwakilin nanti anak untuk caleg gitu. Ya gitu. Ya artinya dari pengalaman kamu sebenarnya banyak ya teman-teman yang seumuran kamu yang mau jadi bacalek. Iya. Ya banyak lah, banyak. Bahkan lebih dominasi karena ruangnya cuma 20% untuk ya jadi per dapil itu 20% anak-anak muda, jadi bukan hanya 30% perempuan tadi. Jadi ada 20% anak-anak muda ya istilahnya untuk dipersiapkan generasi berikutnya lagi untuk memimpin partai istilahnya ya kayak kita tahulah anak muda ini kan agen of change gitu. Jadi agen perubahan. Kita tahu bagaimana peristiwa di Indonesia ini banyak dari mulai Sumpah Pemuda anak muda. Kita lihat Jong Ambon, Jong Java berkumpul anak-anak muda. Terus kita lihat dari bahkan kemerdekaan Indonesia juga proklamasi sebelumnya anak-anak muda menculik Soekarno. Kita lihat 98 juga dari mulai Orde Baru ke reformasi demokrasi itu kita lihat para mahasiswa berkumpul di DPR untuk merubah dari yang otoriter ke demokrasi, ya kan? Nah, di situ kita lihat apa kayak tokoh kita terkenal, tokoh reformasi sekarang yang memimpin umat Islam itu Partai Umat ya Amin Rais, Bang Kaban kita lihat kan. Ya itu, kalau ya sekarang saatnya anak muda apa selanjutnya yang untuk dipersiapkan apa ya? Dipersiapkan lah apa yang perubahan-perubahan itu kita kalau nggak tertinggal dengan negara-negara lain gitu. Itu menurut saya. Ya ini bagus sekali ya. Jadi menurut Kang Hendra memang udah saatnya teman-teman kaum muda itu maju sebagai bacalek ya. Iya. Di partai-partainya. Iya, bahkan kalau ada pilkada nanti kan kita lihat 2024 kan bukan hanya pilpres dan pileg tapi ada pilkada 3 bulan juga. setelahnya. Bahkan pilpres pun kita kalau anak muda gitu. Karena perubahan itu adanya anak muda. Harapan itu ada anak muda gitu. Kalau orang yang muda kan ya hanya pengalaman-pengalaman saja diceritakan kalau yang sudah. Makanya kita nggak mau apa ya calon itu 3L lu lagi gitu kan. Udah itu 4L lah gitu kan. Lu lagi gitu kan. Mau kapan anak muda? Makanya kalau bro anak muda memimpin hapus itu parlementer threshold 20% kan. Hapus itu presiden itu kan. Hapus anak muda itu maju gitu, bukan hanya lu lagi calonnya kan. Kita aduh, kapan kita dikasih kesempatan putra bangsa ini kan? Nah, gitu menurut saya sih. Iya, kalau presidensial threshold dihapus, itu kan ada 17 partai saat ini ikut pemilu, maka bisa jadi ada 17 capres. Itu dan itu bisa jadi anak mudanya bisa lebih dari 20% lagi jaga-jaga. Dia bisa ngasih gagasan apa anak muda. Kalau ini kan kita lihat nggak tahu
Anies ketemu Prabowo Ganjar begini-gini, kita hanya menonton dia lagi gitu. Jadi Capek kayak, kita begitu kan. iya. Kita nggak bisa maju apa nggak bisa gitu. Ya, yang ada sekarang tiktokan antar elit. Si Anu ketemu si Anu, si X ketemu si Y. Iya, itu aja nonton kita gitu kan. Terus anak mudanya cuma bisa nonton. Nonton. Apa aspirasi yang didapat dari anak muda ini kan? Nah, Ditampung. Itu menurut saya gitu. setuju Kang Hendra. Setuju gitu makanya. Nah, jadi ya teman-teman, sebenarnya di dalam politik itu tidak hanya politik elektoral. Yang kita bicarakan saat ini politik elektoral, yaitu lewat pemilu. Ada juga non-elektoral atau yang kita biasa sebut demokrasi deliberatif. Nah, itu bermainnya justru banyak di civil society. The civil society itu nggak harus di elektoral atau institusi-institusi resmi dalam sistem politik yang dianggap resmi sebenarnya. Ya, misalnya kayak DPR, legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Tapi deliberatif adalah lebih mendengarkan apa yang terjadi di civil society. Sosial media dianggap sebagai salah satu elemen dari deliberatif tersebut. Tidak hanya sosial media, tapi juga LSM, ormas kepemudaan. Jadi teman-teman, kamu di HMI, kamu mungkin di luar Garda Umat atau di mana ya, ada ormas kepemudaannya juga. Itulah elemen dari politik deliberatif yang nggak bisa kita abaikan sebenarnya. Justru kebanyakan suara sebenarnya yang lebih murni adalah di yang deliberatif ini, yang di civil society. Nah, anak muda sekarang kan banyak di mana-mana, dan tidak banyak juga anak muda sebenarnya yang belum tentu mereka mau masuk ke partai politik karena alergi lah atau apalah ya, apalagi yang punya pandangan ideologi tertentu gitu misalnya. Nah, itu bisa masuk di civil society, LSM, ormas-ormas gitu ya. Dan mereka tetap bisa menyumbang pikiran, menyumbang gagasan untuk demokrasi gitu. Nah, teman-teman di partai juga harus lebih banyak mendengarkan mereka juga akhirnya. Sekarang Kang Hendra nih di partai kan, udah Partai Umat kan, antum kan, itu elektoral. Nah, harus punya koneksi juga ke yang deliberatif ini, civil society ini gitu. Jadi teman-teman kaum muda, kalau kamu alergi sama partai, bisa tetap di ormas ya. Tapi kalau kamu emang lebih senang di partai, ya masuk partai. Dan ini udah Partai Umat nih. Gitu. Teman-teman. Ya, kalau menurut saya partai itu organisasi tertinggi di negara. Kenapa? Karena ini menurut saya, karena partai ini bisa menciptakan satu presiden, bisa menciptakan istilahnya ya, bisa menjadikan orang lah, menjadikan anggota DPR, bupati, gubernur. Nah, itu tertinggi karena kenapa? Ya itu kebijakan nanti LSM pun ditentukan sama wakil-wakil legislatif, eksekutif gitu. Jadi ya kayak anggarannya, ya kalau nggak peduli kita oke lah LSM teriak begini, harga bahan pokok naik begini. Ya kalau mau satu-satunya jalan konstitusi itu ya masuk partai politik. Untuk kalian bisa merubah ke situ, nggak bisa suatu ormas merubah konstitusi itu tanpa ada jabatan publik gitu. Iya. Makanya diberi ruang gitu. Ya, artinya teman-teman nggak bisa bergabung dalam partai politik kalau emang mau masuk ke dalam sistem politik yang elektoral tersebut. Memang deliberatif itu ideals ya. Dalam praktiknya di Indonesia memang yang lebih berkuasa kesannya dalam kutip adalah partai politik. Dan partai politik di Indonesia yang besar-besar dikuasai oleh oligarki. Ya, itu kan banyak yang bilang seperti itu. Ketua-ketuanya ya yang usianya di atas yang bukan kaum muda. Nah, itu tantangan ke depan untuk demokrasi kita ya. Makanya 2029, mungkin 2024 prediksi saya tidak akan banyak berubah dengan dari yang terjadi di 2019. Perubahan itu baru akan terjadi di 2029 ketika kaum muda ini yang sekarang 17 sampai 40 tahun itu, mereka udah dalam usia yang lebih matang dan siap untuk menjadi pemimpin. Ketika mereka 50 something, 50-an gitu ya. Kayak Pak Anies kan 50-an dan dia siap kan seperti itu. Oke, sekarang capres. Nah, gimana, Bos? Kalau soal pemimpin negara ini sebenarnya siapa aja, mau orang tua, cuman kita berharap ada aspirasi anak muda yang bisa mewakili gitu. Karena kita pengen ada perubahan yang penting. Satu, perubahan ya nggak ada otoriter lagi gitu. Kita lihat kayaknya udah mulai semi otoriter sekarang ini. Iya, saya lihat udah mulai gitu. Apa-apa salah
ngomong salah ini bilang melanggar, ini tangkap, ini kita lihatlah bagaimana apakah negara ini lebih baik apa enggak gitu kondisi. Makanya saya lihat anak muda ini ya maju gitu, maju, peduli, lihat bagaimana kondisi ini. Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan? Kalau nggak kapan, kalau sekarang kapan lagi gitu? Ya makanya anak muda ya kalau soal capres menurut saya sih ya tentatif lah, karena mau nggak mau ya itu tadi saya bilang 20% tadi ya kita harus ikutin aturan itu gitu. Kita pengennya sih ada perwakilan capres dari partai umat gitu kan, pengennya. Cuman kalau nggak mau suka tidak suka ya kita ikut aturan yang 20% itu, pilihan mana nanti yang ada yang disajikan. Makanya partai umat perjuangkan tuh penghapusan presidensial threshold. Udah kita udah perjuangkan. Cuman MK begitulah. Iya ya. Kita udah tahu semua teman-teman ya. Oke, Kang Sofwan ada closing statement. Kita nggak bisa lama-lama, Mas. Ya, kalau orang biasanya nonton di YouTube itu 10 menit udah lama, 12 menit ya udah lama, 7 menit itu udah lama. Jadi, tapi kalau live streaming memang bagusnya di atas 30 menit gitu ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama teman-teman, karena memang seperti itu, dan supaya kontennya nanti ada lagi. Iya. Kan closing statement dari Mas yang ini. Lagi. Mas Sofwan. Iya. Gak apa-apa, saya pegang ini. Pegang itu aja. Pegang. Oke. Terkait yang tadi, Mas. Ya, pokoknya semua topik kita hari ini, saya juga nggak tahu. Oke. Problem hari ini yang terjadi... Gemeteran, jangan gemeteran, Bos. Enggak. Kalau. Tapi saya senang bajunya, outfitnya. Outfit. Ya. Pesan dan pesan saya terhadap kaum pemuda, yakni ketertindasan hari ini lahir karena ketidaktahuan sebetulnya. Maka saya mengajak para pemuda untuk banyak tahu, kita melek terhadap politik. Baik itu kita setelah melek terhadap politik, kita memberikan kewajiban kita, yaitu menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu terakhir pengabdian, yaitu mencerahkan masyarakat. Mungkin itu saja, Pak. Wah, keren ya. Jadi Kang Sofwan ini ya, jadi teman-teman, sosial media ini bedanya era revolusi digital, di mana sosial media menjadi segalanya saat ini, dengan era sebelumnya di mana era broadcast ya, televisi. Kalau di televisi yang bisa tampil di televisi itu harus artis, harus tokoh ya. Kalau di sosial media semua sekarang bisa buat konten di sini, dan kita bisa speak up ya, rakyat kecil ya seperti kita ini bisa speak up dan lihat apa yang diomongin, bukan siapa yang ngomong ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung ke Kang Hendra, closing statement. Iya. Kalau menurut saya sih pesan untuk anak muda, kaula muda lah, ya itu tadi, melek politik. Ya kita selama ini emang politik itu kelihatan agak apatis, kotor, bagaimana ya, agak ya inilah pesimis kita melihat politik sekarang ini kan, karena dia bilang ya begitulah, banyak korupsi, banyak begini ya. Cuman kalau kita nggak berubah, diisi oleh orang-orang yang jolim, orang-orang yang ya tidak peduli terhadap negara ini, bahkan bila perlu dia digadekan negara ini gitu ya, maju masuk ke dunia politik itu, rubah itu aturan-aturan, rubah itu ya undang-undang yang peduli dengan rakyat gitu. Kita nggak tahu nih berapa tahun ke depan, entah 2030, entah Indonesia masih ada nggak tuh yang kata buku Prabowo sendiri tuh. Nah, makanya saya bilang melek politik, karena ya kita menyongsong masa depan itu di anak muda gitu. Kalau yang udah itu ya udah selesai gitu, kita dipersiapkan untuk selanjutnya. Nah, menurut saya ya jangan alergi tentang politik, kita harus maju terus, anak muda, beri kontribusi, ide, gagasan, tentukanlah nasib negara ini di anak muda. Ini teman-teman, backsoundnya adalah soang. Rumah Bangka Aban tuh banyak soang. Biar alami. Teman-teman kaum muda sekitar Bogor, Jabodetabek nih, mungkin bisa besok-besok kita podcast di sini ya sama teman-teman Jabar News di tempatnya Bangka Aban. Oke. Jadi gitu, saya mungkin tidak perlu menyimpulkan. Jadi intinya adalah kaum muda, saatnya kalian masuk ke politik, perjuangkan kepentingan-kepentingan kalian.
dan siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan dengan tujuan tentunya membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dan sarana saluran-saluran politik itu salah satunya adalah lewat partai politik. Bergabunglah dengan partai politik yang cocok atau sesuai aspirasinya dengan kalian. Ini seru ya suaranya soalnya. Halo, gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat konten ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.